Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini. Kita bersyukur diperjumpakan dalam Renungan Harian Toraya edisi 31 Agustus 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk kasih yang terus kami nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih kesempatan Engkau berikan bagi kami saat ini untuk membaca dan merenungkan firman. Biarlah ya Allah, Roh Kudus yang akan menuntun kami, sehingga kami boleh memahaminya, kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Allah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Mazmur pasal 58 ayat 1 sampai 12. Terhadap pembesar yang lalim, untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah kamu berbuat jahat dalam hatimu. Tanganmu mempersiapkan jalan melakukan kekerasan di bumi. Sejak lahir, orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan, pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya, sehingga tidak mendengar suara tukang-tukang serapa atau suara pembaca mantra yang pandai. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Patahkanlah gigi geligi singa-singa muda ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir. Seperti bayi gugur yang tidak melihat matahari. Sebelum periuk-periuk merasakan api semak duri, entah hijau atau kering, biarlah mereka dilanda. Orang benar akan bersuka cita, sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Amin. Keadilan Tuhan kamaloloan na puang. Pembacaan ini merupakan salah satu miktam dari Daud. Walaupun tidak ada penjelasan pasti tentang apa itu miktam, namun sering dipahami bahwa miktam adalah sesuatu yang sangat berharga melebihi emas. Nah, jika demikian dapat dikatakan bahwa apa yang mau disampaikan oleh pemazmur pada bagian ini adalah sesuatu yang dianggap sangat berharga. Pemazmur sangat tegas menyoroti ketidakadilan yang justru dilakukan oleh para penegak keadilan, dan ini sungguh sangat menyedihkan. Sebelum Daud dikejar-kejar oleh Saul, rupanya sudah ada upaya untuk menyingkirkannya. Hal ini dilakukan oleh orang-orang yang iri hati terhadapnya. Mereka bersepakat membuat tuduhan kepada Daud. Para penegak keadilan pun turut dalam persepakatan ini. Akibatnya Daud harus menanggung putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ia bersalah. Walaupun sebenarnya ia sama sekali tidak melakukan apa yang dituduhkan kepadanya, yaitu tuduhan pengkhianatan. Hal inilah yang kemudian membuat Daud merasa sangat kecewa. Daud melihat hal ini sebagai sesuatu yang dengan terang-terangan melawan keadilan Tuhan. Dan hal ini justru terjadi dalam kumpulan orang-orang yang dikenal sebagai umat pilihan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai umat Tuhan, bagaimana sikap hidup kita? Apakah kita sudah hidup dalam keadilan yang diperintahkan oleh Tuhan? Apakah orang-orang di sekitar kita sudah memandang gereja sebagai tempat ditegakkannya keadilan Tuhan?
Apakah persekutuan orang-orang percaya sudah layak dikatakan sebagai tanda kehadiran keadilan Tuhan di dunia ini? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu sangat penting dalam rangka merenungkan keberadaan kita sebagai orang percaya. Amin. Kita berdoa. Bersyukur ya Allah Tritunggal untuk firman yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama. Mengingatkan kami untuk kami mampu hidup menjadi sosok yang adil seperti yang Engkau kehendaki. Kami percaya ya Allah bahwa Engkau akan menuntun kami umat-Mu sehingga kami bisa berlaku adil dalam setiap keberadaan kami. Dimanapun Tuhan menempatkan kami mampu menghadirkan keadilan itu sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Berkati kami ya Allah dan tuntun kami senantiasa dalam dekapan kasih-Mu. Ini kami yang datang berdoa melalui Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin.